Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ilmu diam adalah teknik tafakur tertinggi yang diajarkan dalam ilmu makrifatullah, suatu bentuk keilmuan daripada teknik tafakur diam, karena ia hanya bisa dilalui dari pengalaman langsung yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Namun pada dasarnya, ilmu diam adalah teknik konsentrasi untuk mencapai kesadaran batin yang lebih tinggi. Karena ilmu diam itu diibaratkan seperti kita menggabungkan batang-batang lidi yang terserak dalam satu ikatan sapu yang kuat yang tak bisa terpatahkan. Juga diibaratkan seperti kumpulan sinar di dalam alam semesta batin yang menjadi sinar laser kecil namun dapat menembus alam semesta ini. Diam yang kemudian diterminologikan menjadi sebuah ilmu diam dapat menjadi sarana yang paling rahasia untuk terkabulnya segala hajat. Ilmu diam ini bisa juga dikatakan sebagai zikir, sehingga dapat menyelaraskan semua indrawi, emosi, pikiran, bahkan semua proses fisik dan biologis tubuh. Dan juga tahapan untuk mempelajarinya butuh latihan yang sangat tekun. Di antara riyadhah zikir diam yang mungkin bisa dipraktekkan, misalnya setelah sholat fardu atau setidaknya usai waktu senggang setiap hari. Dan riyadhah itu pada akhirnya jika kita sudah mahir, maka akan berlanjut pada kesadaran 24 jam daimun. Meskipun seseorang sudah punya bakat alamiah, yaitu misalnya memiliki kelebihan supranatural atau menjadi manusia sakti sekalipun, ilmu diam merupakan keterampilan yang harus dipraktekkan. Karena jika ia tidak dilatih, maka kemampuannya akan tumpul. Meskipun terkesan sederhana, namun lelaku diam ini tidak mudah untuk dipraktekkan. Mata memandang pada satu titik, namun mata batin kita masih membayangkan hal yang lain. Lalu apa sebenarnya objek daripada zikir diam ini? Pertanyaan seperti ini seringkali dilontarkan. Dalam diam, mata fisik dan mata batin kita harus menyatu dalam satu objek. Diam adalah makom diri sejati seseorang. Tak perlu membayangkan hal-hal abstrak, seperti membayangkan Tuhan, misalnya. Selain sudah menyalahi kaidah dalam ilmu tasawuf, sebab Tuhan tak dapat terjangkau dengan apapun juga. Pahami apa yang terlintas, apa yang terlihat, terdengar ataupun terasa, itu bukanlah Tuhan. Makanya pahami sifatnya yang sudah laisa kamitslihi syai'un, tak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Itulah sebabnya perlu mengenal diri sendiri agar mampu mengenal Tuhan. Jadi ilmu diam selain merupakan sebagai bentuk kekuatan seseorang untuk menyatukan ke satu titik tujuan, juga sebagai penggalian intensif menuju diri sejatinya. Lebih dalam daripada proses tafakur ilmu diam ini, ada juga yang mengajarkan kepada para muridnya untuk dapat menahan diri daripada berbicara selama suatu periode tertentu, untuk menahan diri daripada melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan biologisnya, sebagaimana yang dialami oleh Siti Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah khusus kepadanya untuk diam. Allah memerintahkan Siti Maryam mengandung Nabi Isa alaihi salam tanpa proses seksual dari lawan jenis, dan memerintahkan untuk berpuasa diam. Puasa diam yang dilakukan oleh Siti Maryam ini telah diabadikan dalam surat Maryam ayat 26. Maka makan dan minum dan bersenang-senanglah hati kamu,
Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Melakukan praktek ilmu diam akan mengarahkan kita untuk memusatkan energi-energi pikiran, perasaan, batin, dan roh pada satu tujuan, yakni ke satu titik pusat kesadaran tunggal ilahiyah. Fokus ini akan memungkinkan kita untuk mencapai kendali diri yang lebih baik untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Dalam praktek ilmu diam, kita akan menghadapi banyak sekali tantangan, dan terkadang tantangan yang muncul antara lain adalah pikiran yang tidak mau diam, serta perasaan-perasaan yang mungkin akan mengganggu konsentrasi kita. Teknik ilmu diam memungkinkan kita untuk lebih menyadari diri sendiri, karena bagi siapapun yang telah menyadari dan melihat ke dalam dirinya, maka di dalam jiwanya ia akan menyadari kehadiran Tuhan melalui kesadarannya tersebut. Pada saat tafakur diam, kita akan menempatkan diri kita secara penuh di dalam keadaan yang tenang dan damai, sehingga tidak lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor fisiologis dan lingkungan eksternal. Melalui teknik ilmu diam, kita juga dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap momen yang kita lewati. Secara garis besarnya, praktek ilmu diam adalah tentang menyadari keberadaan diri kita dalam setiap momen kehidupan ini. Dan kita belajar untuk lebih memahami bahasa hati kita, melepaskan diri dari hawa nafsu, dan memusatkan diri pada energi-energi yang positif. Kita belajar untuk memahami kegairahan dalam diri kita, menahan diri dari dorongan-dorongan yang sifatnya sementara, serta akan memahami makna sebenarnya dari tujuan hidup kita ini. Begitu sangat pentingnya ilmu diam ini, mendiamkan pikiran daripada hal-hal yang tidak penting, agar kita lebih terfokus pada kesadaran ruh kita sendiri. Sebab bila batin kita ingin hening, maka pikiran kita harus diam. Saatnya kita belajar untuk lebih mengenal diri sendiri dan mencapai kesadaran batin yang lebih tinggi. Sebuah kebahagiaan, kepuasan spiritual yang lebih dalam akan membuat kehidupan kita menjadi lebih bermakna dan berarti. Karena itu, ilmu diam harus dikerjakan secara istiqomah, sehingga akan mampu menangguhkan kebahagiaan yang sifatnya sementara dan tak abadi. Lalu apa tanda-tanda orang yang telah berhasil dalam diamnya? Jelas, hidupnya akan tenang, karena sudah tahu hidupnya yang sejati. Sekarang ia hanya menuruti kehendak Tuhannya, karena kehendak Tuhan adalah inti dari pencapaian ibadahnya. Hidup yang tenang karena tidak lagi terganggu oleh bias pelangi kenyataan yang palsu, berubah-ubah sementara, lalu hatinya sabar dan ikhlas. Ia tak lagi mementingkan dirinya sendiri, namun lebih mengutamakan hal-hal yang lain, yakni masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan. Mata batinnya sudah sangat tajam untuk dapat melihat tanda-tanda ilham pada dirinya dan juga alam di sekitarnya. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.